Oke, balik lagi bersama gue di Fabers Gaming Channel. Dan untuk di video kali ini gue akan kasih pendapat gue setelah 1 bulan pakai Pulse V2. Apa aja yang gue suka dan gue gak suka dari Pulse V2 ini? Check this out. Disclaimer dulu, untuk di video kali ini gue karena nggak dapetin produknya dari gue beli sendiri, jadi gue bisa bebas ngekomentarin di bahasa ini sendiri. Oke, jadi yang gue gak suka dulu deh. Yang gue gak suka itu pertama adalah magnet. Ini magnetnya rentan banget copot. Kalau kalian pakai ini, gue saranin lebih baik kalian ganti backdoor. Karena karena baterai karena magnet itu kecil, jadi kalau misalkan hilang kalian bakal kesusahan untuk nyari. Yang kedua, gua nggak suka drip tipnya. Kenapa gua nggak suka drip tipnya? Karena drip tipnya menurut gua untuk menghantarkan flavor itu kurang pakai banget, terutama kalau kalian pakai innernya ya. Jujur literally ini gua nggak pakai innernya, jadi kalau menurut gua pribadi ya, kalau kalian beli ini, gue saranin kalian itu lebih baik beli drip tip, beli flash nut buat kalian, atau misalnya kalian beli drip tip yang integrated lainnya, itu akan lebih worth it buat kalian nikmatin si Pulse V2 ini. Tapi kalau misalnya kalian ngerasa belum cukup nih bang buat beli, ya udah pakai aja yang ada dulu, nikmatin aja dulu sementara. Terus yang ketiga, gue nggak suka sama desain bagian dalamnya, terutama di bagian belakang sini. Kenapa? Karena antara ruang boro dan baterai itu nggak terpisah, nggak ada separasi, lebih tepatnya nggak ada separasinya. Jadi menurut gua akan jadi masalah kalau misalkan ini terjadi leaking, atau kalau kalian nggak rajin-rajin bersihinnya. Kenapa? Karena konektor plusnya itu kalian bakal terancam dengan karat, terutama buat kalian yang jorok nggak mau bersihin device kalian, itu bakal jadi karat. Itu yang ditakutkan. Entah di luar gua tahu atau enggak ini pakai bahannya yang tahan karat atau enggak, gua nggak tahu, tapi itu bisa kemungkinan terjadi. Terus kemudian yang gua nggak suka lagi, bagian RBA nya itu bawahnya karena nggak ada gripnya atau susah ya, anggaplah susah untuk di grip, jadi bukanya agak ribet. Itu yang gua nggak suka dari RBA nya. Dan juga menurut gua bagian konektor bawahnya itu menurut gua panjang, pakai banget. Jadi kalau misalnya kalian habis kalian pakai, udah kalian build, kalian wicking pertama kali, terus kalian mau wicking lagi, itu bakal agak susah karena ini tuh panjang banget, terutama kalian ngebuildnya itu di mod. Kenapa? Karena konektornya itu lumayan panjang, jadi kalian harus nekan dulu, bener-bener nekan baru kalian bisa putar. Itu agak ribet dan lumayan nyakitin tangan sih, karena bagian ujung-ujungnya itu bisa gue bilang masih rada tajam, jadi kurang nyaman aja kalau misalkan mau pasang. Terus apalagi yang gak gue suka? Yang gak gue suka itu bolongan baterai yang di depan sini itu bisa jadi kena kondensasi di depan. Kalau misalnya kalian cara pakainya di tiup seperti itu dulu, baru kalian itu akan jadi seperti itu. Itu yang gua gak suka. Dan yang gak gua suka lainnya adalah
apa ya, itu aja sih. Kalau misalkan untuk RBA menurut gue udah oke, udah gue coba di IO gue yang lain itu oke. Rasanya enak, rasanya keluar segala macem, semuanya oke. Tapi karena di sini kalian kalau beli dapat drip tip bawaan ini yang integrated, kalian paling ya mau nggak mau harus nikmatin itu. Karena jujur bener-bener menurut gue ini drip tipnya ampas banget, bener-bener enggak banget kalau menurut gue. Lebih baik kalian beli fast nut sama drip tip, atau kalian beli drip tip integrated sekalian, itu akan lebih worth it sih kalau menurut gue. Dan segi power menurut gue bukan yang powerful banget, bukan yang joss banget gitu, bukan, tapi lebih ke ya masih ada lah powernya lah ya, masih ada powernya, masih bisa ngangkat gitu, yang penting itu. Jadi kalau kalian tanya gue mendingan ambil ini atau yang lain, kalau secara power gue lebih akan bilang ambil yang lain aja. Karena menurut gue ini powernya nggak terlalu yang wow menggelegar gitu, enggak sih ya, walaupun kita nggak terlalu butuh banget ya sama power yang menggelegar segala macam, tapi itu yang gue nggak terlalu nggak terlalu apa bahasanya ya, nggak terlalu terkejut lah atau merasa heran gitu, enggak sih, nggak terlalu. Tapi ini salah satu device yang kalau gue lihat di pasaran itu banyak banget yang minat untuk ngangkat, karena mungkin dibandingkan seri pendahulunya ini lebih murah ya. Itu hal yang gue suka, desainnya baru, naik tingkat, bahannya ganti, harga lebih murah, itu worth to buy. Oke, itu satu yang gue suka, yang pertama banget gue sebutin yang gue suka. Yang gue suka lainnya adalah desainnya itu dia transparan, full transparan, benar-benar transparan, ngikutin daripada era zaman sekarang yang sukanya suka transparan gitu kan ya, oke lah. Terus yang gue suka lainnya adalah RBA nya ya, yang gue suka lainnya surprisingly ini enak tapi walaupun enak kayak gitu, tetap gue nggak terlalu bilang ini yang enak banget gitu, karena jujur gue pertama kali nyobain ini gue kepalang sama drip tip, tapi setelah gue coba ganti sama drip tip yang lain, ini termasuk yang enak dan gue nyaman pakai ini. Oke. Dan gue sempat di video gue yang sebelumnya gue sempat ngeliat ada komentar, bang itu leaking nggak? Dan ya beberapa temen gue juga bertanya ke gue, bro itu leaking nggak? Jujur selama pemakaian gue nggak pernah dapet leaking. Kalau misalkan kalian dapat leaking, kalau leaking menurut gue pribadi itu berarti ada yang salah dengan cara kalian wicking, atau wicking kalian itu kurang pas atau terlalu longgar banget. Kenapa? Karena mungkin kalian sisir kan, biasanya disisir ya, nah pas kalian sisir itu terlalu tipis, itu bisa jadi. Makanya kenapa bisa leaking, mungkin salah satunya itu. Karena kan setahu gue RBA itu kan sistematikanya tuh kayak vakum gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian sedot terus ada liquid yang masuk dan kalian berhenti sedot, secara otomatis dia akan turun ke bawah dan itu jadi leaking. Kalau menurut gue ini device yang cukup enak tapi bukan yang powerful, cukup aja lah. Kalau nilai dari gue untuk device-nya secara keseluruhan itu gue kasih di antara 6,5 sampai 7 lah. Kenapa gue kasih nilai segitu? Jujur bukan karena gue gak suka, tapi menurut gue masih banyak yang harusnya bisa jadi improvisasi dari seri-seri sebelumnya ya. Untuk bahan material udah improve, bentukan dari RBA udah improve, udah berubah dibandingkan sama seri sebelumnya. Tapi banyak yang bilang kalau model-model RBA yang lama itu lebih enak, walaupun menurut gue pribadi nggak terlalu juga sih, karena gue dicoba juga. Ya, itu aja yang bisa gue bahas dari Pulse V2 ini setelah pemakaiannya kurang lebih sebulan lebih sebenarnya. Gue rasa itu aja sih. Oke, kalau kalian suka tag aja, tapi kalau kalian nanya ini approve dari gue atau enggak, kalau kalian budgetnya pas-pasan dan cuma bisa ngangkut ini,
Gua rasa kalian boleh ambil approve dari gue. Tapi kalau misalnya kalian bisa budgetingnya lebih, gue rasa lebih baik kalian ambil yang lain. Kalau misalkan kalian nanya sarannya untuk yang lain di harga di bawah ini atau mungkin sama dengan ini, mungkin masih banyak yang lain. Tapi kalau misalkan kalau kalian suka banget sama desainnya, bentuknya, ambil aja, angkut aja, approve kok dari gue. Oke, sekian dari gue video kali ini. Gue nggak mau terlalu panjang lebar, biasa karena banyak banget. Oke, sekian dari gue. Share video, jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Kalau kalian mau tanya aja di kolom komentar di bawah. Kita diskusi di situ kayak biasa. See you video and bye bye. Padahal lagi dingin loh. Tapi tetangga bangun.